Terima kasih. Saya perkenalkan diri. Nama saya Samulala Baba Minewi dari MA8 Ruang 11 semester 1. Baik, saya akan membahas tentang pengertian tanda baca. Nah, di sini adalah ada pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Contohnya seperti titik koma, titik dua. Tanda baca ini berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat sewaktu pembacaan. Nah, di sini ada beberapa fungsi tanda baca. Dalam sebuah tulisan, tanda baca memiliki beberapa kegunaan atau fungsi antara lain, yaitu satu, mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat dan mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat dan memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanda tanya, kalimat perintah dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan suatu struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan, untuk menunjukkan tata kata yang ada dalam sebuah tulisan. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca ini disesuaikan dengan maksud apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sehingga seperti yang Elo tahu, ada banyak macam-macam tanda baca dan fungsi-fungsi masing-masing. Contohnya tanda baca antara lain tanda baca koma, titik, tanda tanya, tanda serut dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengguna tanda baca. Pengguna tanda baca tentu nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan bisa membaca nggak tahu nih apa makna sebuah tulisan. Oleh karena itu mari kita bahas satu persatu untuk dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini memiliki beberapa fungsi. Yaitu tanda baca titik ini biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan secara umum. Secara umum pasti udah tahu kan kalau kita kalimat berikut diakhiri dengan tanda baca ini adalah pakai tanda titik. Kalau misalnya contoh Justi Bieber akan konser di Jakarta. Nah, aku tidak sempat membeli memasak untuk buka puasa. Nah, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya patokan umum seperti isi karangan, ilustrasi, daftar wawancara, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Nah, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya 02.30.20 berarti 20 jam. Nah, berarti 2 jam 30 menit 20 detik. Dan begitu juga contoh seterusnya. Nah, tanda titik dipakai daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Misalnya Ervina Maharani 2014. Panduan sukses menulis penelitian tindakan kelas yang simpel, cepat, dan memikat. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya penduduk desa itu lebih dari 1.000 orang. Anggaran Gordon rumahku mencapai 990. Biaya pengobatan kucingku mencapai 5 juta. Nah, dan kedua adalah pengguna tanda baca. Tanda baca memiliki beberapa fungsi antara lain, yaitu satu, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerintah atau pembilangan. Misalnya apel, mangga,
jambu, berarti dia memiliki koma, dan untuk membaca untuk menghentikan sebentar. Dan rambutan merupakan buah kesukaanku. Nah, di sini ada beberapa contoh tanda koma. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Nah, kata penghubung contohnya seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dan kalimat majemuk. Misalnya, aku ingin membeli konser BTS, tetapi uangku belum cukup. Ini bukan milikku, melainkan milik kakakku. Tanda koma digunakan memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada dia, aku tidak akan datang. Agar memiliki nilai yang bagus, kita harus berlangganan jenius. Nah, tanda koma ini digunakan di belakang atau ungkapan penghubung antara kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun dengan demikian. Misalnya, ini siswa yang rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia berhasil mendapatkan beasiswa di universitas negeri. Nah, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah yang dinyatakan dengan angka, misalnya 10,5 mil, 25,3 kilo, dan 600,50 dan 850. Nah, 3 penggunaan tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, langkah indahnya Pulau Bali. Mari kita dukung gerakan bebas sampah di desa kita. Datang ke sekolah tepat waktu, merdeka. Nah, seperti begitu. Nah, penggunaan tanda tanya memiliki dua fungsi. Yaitu digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan kamu akan pulang ke Bali? Siapa yang duduk di sebelahmu? Nah, digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang masih disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Bu Juliana lahir pada tahun 1943. Di Indonesia terdapat lebih dari 100 suku bangsa. Nah, dan seterusnya. Penggunaan tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua antara digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincah atau sebuah penjelasan. Misalnya, pasangan suami istri yang baru pindah itu membutuhkan kursi, meja, dan lemari. Nah, digunakan sesudah kata atau ucapan yang memerlukan. Misalnya, Nicholas, misalnya ketua, berarti harus pakai titik dua, seperti ketua Nicholas, sekretaris Paramita, bendahara Ajeng. Nah, di tengah harus memiliki yang namanya tanda titik dua. Nah, digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dan dalam percakapan. Misalnya, ibu bawa bekal nih nak. Bani juga, baik bu. Nanti ibu juga berkata, jangan lupa jaga tempat bekalnya ya. Nah, begitu berarti dia memiliki tanda titik dua. Nah, dan seterusnya tanda titik koma. Nah, penggunaan tanda titik koma ini diantara lainnya yaitu tanda titik koma bisa dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, berarti dia harus memiliki tanda titik koma. Adik-adikku masih menonton televisi untuk memperbaiki motor. Nah, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan
tanda koma. Nah, misalnya kakak membeli buku, pensil dan tinta, baju, rok dan kaos pisang, anggur dan melon. Nah, dan seterusnya tanda hubung. Penggunaan tanda hubung ini adalah dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya aku sudah nah berarti biasa sendiri. Kakekku tinggal di pesisir pantai berhasil membudidayakan rumput laut. Nah, seterusnya tanda petik. Penggunaan tanda petik antara lainnya adalah untuk mengapit petikan langsung berasal dari pembicaraan, naskah atau bahkan tertulis lain. Misalnya merdeka atau mati. Berarti seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan latihan soal ini sekarang. Perintah guruku. Besok kita bahan bersama. Nah, dan tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dalam kalimat. Nah, di sini lagi ada tanda petik tunggal. Nah, penggunaan tanda petik tunggal ini adalah dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya dia, kamu dengar bunyi tok 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 tadi? Ku dengar teriak saudaraku, ibu kakek datang dan rasa lelahku lenyap seketika, ujar Pak Bahari. Nah, seterusnya tanda kurung. Penggunaan tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, Sila baru saja memperpanjang surat izin mengemudi SIM. Dia sudah lama tinggal di sini namun belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Nah, di sini tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya dalam teks dapat memunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaik bus Transjakarta. Dan selanjutnya adalah tanda pisah. Penggunaan tanda pisah antara lainnya adalah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai kita mau berusaha keras. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2020 ke atau garis datar 2022. Seperti contoh lagi tanggal 3 sampai 10 Mei 2022. Nah, tanda elipsis. Penggunaan tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kegagalan akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah lain lubuk lain ikannya. Catatan. Sepertinya tanda elipsis itu didahului atau diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhirnya kalimat diikuti tanda jumlah titik tempat buah. Oke. Dan seterusnya saya akan membahas jenis-jenis tanda baca. Ada beberapa jenis-jenis tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru. Baik, saya akan membahas tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, tanda titik dipakai akhir singkatan nama orang. Dan ada contoh lain juga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar seperti jabatan, pangkat, dan sapaan. Nah, ada lagi juga dipakai di belakang singkatan atau
singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat bagus. Dan penggunaan tanda koma yaitu digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa atau bilangan yang terdapat seterusnya. Nah, ada beberapa contohnya seperti itu. Tanda koma digunakan di belakang atau ungkapan yang berhubung di antara kalimat, seperti oleh karena itu, berarti dia mempunyai tanda koma. Berarti dengan demikian sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian, misalnya mahasiswa itu rajin, pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri, dan seterusnya. Itu tanda titik koma. Fungsi tanda titik koma itu adalah fungsi tanda baca titik koma itu adalah untuk mengakhiri suatu kalimat sementara atau untuk memberikan jeda dalam sebuah kalimat. Nah, seperti contohnya itu mengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat selain itu. Dan seterusnya tanda titik dua. Tanda titik dua itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang diterpenggal oleh pergantian baris. Dan ada beberapa contoh tanda hubung yang digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non kapital, serta di antara huruf dan angka. Contohnya yaitu berarti Indonesia, berarti dia mempunyai tanda hubung seperti peringkat ke-2 tahun 2000-an, berarti hari berarti dia mempunyai tanda hubung seperti garis datar ber-KTP, di SK kan, diciptak dan ciptaannya. Nah, dan seterusnya adalah tanda pisah. Tanda pisah ini dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda pisah ini digunakan untuk mengambilkan penjelasan yang bukan bagian utama kalimat dan saling menggantikan dan bagian yang dijelaskan. Seterusnya adalah tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat pada kalimat pernyataan. Dan terakhir adalah tanda seru. Tanda seru itu digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah. Nah, ada beberapa tanda seru ada tanda tanya, tanda seru. Contohnya untuk menunjukkan struktur atau tulisan yang menentukan intonasi serta pada jeda pembacaan umum. Baik, terima kasih dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Ya, ahob.